Kita nggak usah membahas hal yang seperti itu, yang penyakit 3 huruf itu, karena ini sensitif. Kita sudah menyatakan bahwa itu non-reaktif dan sudah banyak pendapat yang ngaku dokter, terus kemudian nakes, ada yang pro, ada yang kontra. Ya nggak jadi persoalan, tapi intinya kan bukan itu. Infeksi paru-paru, jadi makanan ke dalam itu agak sulit karena nelannya susah, terus juga nggak enak kali badannya. Pemeriksaan yang dilakukan di luar jam yang tidak wajar atau di luar dari jam kerja operasional itu menciptakan presiden buruk. Welcome back to CCG, Cowok-cowok gosip. masih bersama dengan saya Tommy. Dan saya Firas. Seperti biasa kita akan membagikan berita-berita yang lagi heboh. Dan ini for the real heboh. Ini hebohnya nggak habis-habis Mas Tom. Nggak habis-habis. Dan walaupun kemarin baru saja beberapa minggu yang lalu melaksanakan mediasi pertama, Betul. yang sebentar lagi di hari Kamis akan melaksanakan mediasi kedua. Betul. Tapi ini ada sepertinya saling serang ya. Benar. Jadi bukannya mereda, bukannya kan memang kan disuruh dari mediasi pertama itu Mas Tom. Saat mediator berbicara itu dia bilang bahwa coba dirembukin dulu. Ibaratnya dikasih PR nih, Sarwenda dan Ruben. Gimana nanti hasilnya untuk dibawa ke mediasi kedua. Yes. Tapi bukannya merembukan hal seperti itu atau mencari jalan keluarnya, tapi malah saling sindir-sindiran. Nah, ini dengar-dengar katanya ada berita menuding bahwa Ruben Onsu ini memiliki penyakit serius. Mengidap penyakit 3 huruf. Ya, ini waktu kemarin tuh kan pengacara atau kuasa hukumnya Ruben Onsu ini pernah diundang di podcastnya Bang Denny Sumargo kan. Lagi menunjukkan isi chat. Kita tutupan dikit nih bagian sebelah sini, terus ada netizen hebatnya Detail. bisa ngezoom sampai kelihatan 3 huruf itu. Padahal kalau misalkan gua ngezoom kok kayak nggak Ya kelihatan. enggak, maksudnya orang juga nggak akan, oh ya udah gitu. Tapi ini netizen mungkin itu ininya kali Mas Tom. Apa? Dia B-nya. Buzz. Ya, seperti apakah kejadiannya, beritanya? Supaya lebih lengkap, kita langsung tonton. Ini dia videonya. Mediasi kedua sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar 6 Agustus mendatang dipastikan bakal panas dan alot. Tahap sidang mediasi yang harusnya teduh malah makin mendidih. Ruben dan Wenda saling membuka aib masing-masing. Lewat media sosial dan pengakuan di podcast, Wenda membeberkan aib Ruben. Mulai dari tersiksa 11 tahun menjadi istri Ruben, membocorkan rekaman CCTV yang berisi pertengkaran Ruben, dan menuding Ruben berselingkuh. Maksud hati menunjukkan bukti chat, tapi sesuatu yang diduga rahasia besar malah terumbar. Hingga Ruben pun tertuding mengidap penyakit sangat serius. Kita nggak usah membahas hal yang seperti itu, yang penyakit 3 huruf itu, karena ini sensitif. Kita sudah menyatakan bahwa itu non-reaktif dan sudah banyak pendapat yang ngaku dokter, terus kemudian nakes, ada yang pro, ada yang kontra. Ya nggak jadi persoalan, tapi intinya kan bukan itu. Demi mempertahankan hak asuh anak dan mencitrakan diri sebagai ibu terbaik, Sarwenda rela membeberkan aib dan sisi buruk Ruben Onsu. Di sisi lain, demi menjaga marwahnya sebagai ayah, Ruben pun membantah semua tudingan, bahkan langsung cek lab kesehatan. Bukti hasil lab dipakai Ruben untuk menyerang balik Wenda. Lantas, siapakah yang bakal memenangkan hak asuh anak? Bukankah semua drama yang dipertontonkan Ruben dan Wenda hanya akan melukai perasaan dan merusak tumbuh kembang anak? Kalaupun misalnya Ruben yang menang, ini anak hanya berpindah ke tempatnya Ruben sebagai orang yang mendapatkan hak asuh. Tapi tetap tidak mengeliminasi hak ibu sebagai seorang ibu dan hak anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Oh kan, itu jawabannya sudah diberitahu. Betul. Dan ya hasilnya non-reaktif harusnya sebenarnya harusnya aman. Benar. Dan semua memang orang yang cek pasti hasilnya non-reaktif. Betul. Tapi ada yang bilang, wah ini. Wah. Ya. Tapi Mas Tom nih, ini berita kedua nih datang dari King Aldi Taher. Kenapa? Ada apa lagi? Aldi Taher. Kenapa? King Aldi Taher ini ada apa? Kan kayak yang kita udah tahu kemarin kan dia BU. Jual rumah 6,5 miliar rupiah. Wow, mobil. Iya, kalau beli tanpa nego dapat bonus mobil. Terus kenapa emang kalau dijual? Ini ternyata alasannya itu sungguh mulia, Mas. Kenapa? Untuk pengobatan sang ibunda.
Tuh. Ibunya Aldi Taher kan kita memang tahu dari setiap video-video yang pernah dibuat dan juga beberapa kali dibuat juga sama Okezone Vibes itu memperlihatkan ibunya lagi sakit dan katanya itu memang stroke-nya sudah lama. Betul. Dan sekarang harus mengikuti yang namanya terapi robot. Ya. Apakah benar itu memang dijual untuk kebutuhan ibunya dan seperti apa sih sebenarnya kondisi ibunya Aldi Taher? Kita simak, ini dia videonya. Di balik sosok Aldi Taher yang selalu tampil penuh semangat dan kerap menghibur, ternyata ada ujian berat yang sedang ia hadapi. Keinginan Aldi menjual rumahnya akhirnya terjawab. Bukan untuk gaya hidup atau kebutuhan pribadi, melainkan sebagai upaya membantu pengobatan sang ibunda, Rosita Ramlis, yang kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Saya merawat ibu saya sakit stroke 25 tahun, Bang. Dari saya lulus SMA. Dan saya yakin rezeki yang saya dapat semua doa ibu, ridho ibu. Kurang nutrisi kan karena ada infeksi paru-paru, jadi makanan ke dalam itu agak sulit karena nelannya susah, terus juga nggak enak kali badannya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai membaik. Dokter bilang ini bagus banget perkembangannya, alhamdulillah. Insya Allah besok udah boleh pulang. Kondisi sang ibunda yang sebelumnya telah beberapa kali mengalami stroke kembali menurun dan menjadi pukulan berat bagi Aldi dan seluruh keluarga. Apalagi ibunda harus menjalani terapi yang disebut terapi robot setiap 3 kali dalam seminggu. Tadi saya dari sebelum nyanyi di Blok M, Saya cek dulu ke ibu, bacain Al-Quran, minta doanya dan pastinya ngedoain ibu. Di tengah rasa cemas yang terus-menerus menghantui, Aldi hanya bisa berharap keajaiban. Ia pun memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar sang ibu diberikan kekuatan dan kesembuhan. Ini terjawab oleh Aldi Taher yang memverifikasi bahwa 6,5 miliar itu benar-benar digunakan untuk Pengobatan ibu dan ayahnya juga. ayah juga, Dan habis juga pengobatan khusus. Dan juga 6,5 miliar itu digunakan untuk Aldi Taher membeli rumah baru yang dekat dengan lokasinya tempat tidak berjauh dengan pengobatan. betul. Dan juga memang kan anak laki-laki itu baktinya tidak akan putus ya walaupun sudah menikah kepada ibunya. Betul. Gitu. Nah, masuk ke berita ketiga Mas Tom. Ini ada juga berita mengenai dari Nyai Nikita Nyai, Mirzani. benar. Kita sama-sama tahu bahwa Nyai ini lagi ditahan di rumah tahanan Pondok Bambu, Pondok Jakarta. Bambu. Betul. Dan katanya mendapatkan intimidasi. Benarkah mendapatkan intimidasi? Dan dia juga Sampai katanya kemungkinan tidak bisa keluar penjara dari lebih cepat. rutan. Dan memang ini berita konflik-konfliknya Nick Mir juga sedang panas-panas. Ada apa? Karena seperti yang sudah dijelaskan oleh kuasa hukumnya sebelumnya, Usman Lawara, Yes. dia juga menyebutkan bahwa ini sebenarnya ada kekhilafan hakim Dengan dalam memutuskan hukuman yang dijatuhkan pada Nikita. seperti apakah beritanya? Kita nonton, ini dia video. Si Nyai Ratu kontroversi dan sensasi Nikita Mirzani lagi-lagi bikin gaduh jagat maya. Nikita yang sedang menjalani hukuman di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, mengaku mendapat intimidasi dari petugas kantor wilayah Direktorat Permasyarakatan gara-gara postingannya di media sosial. Pemeriksaan yang dilakukan di luar jam yang tidak wajar atau di luar dari jam kerja operasional itu menciptakan presiden buruk dan terkesan bahwa kasus ini tebang pilih atau lebih tepatnya itu dikatakan sebagai upaya intimidasi. Pada tanggal 30 Juli kurang lebih jam 7 malam kami melakukan razia di rutan Pondok Bambu. Kemudian dari hasil razia tersebut kita tidak menemukan hal-hal yang dilarang oleh rutan maupun lapas, terutama alat komunikasi handphone ilegal. Dalam proses pemeriksaan yang disampaikan tidak ada intimidasi, semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur SOP. Jadi kita adalah duta layanan yang mempublikasikan terkait layanan Wartel Suspas. Jadi tidak mungkin kami mengintimidasi yang bersangkutan terkait penggunaan alat komunikasi. Diangkat jadi duta Wartel Suspas, namun gara-gara kicauan di medsos, Nikita bikin gerah Dirjen Pas. Akankah karena hal ini, Nikita tidak akan mendapatkan remisi, serta harapan Nikita bisa keluar buih dan segera kumpul lagi sama anak-anaknya hanya tinggal mimpi?
salah langsung diklarifikasi sama Ditjen ini pas ya, Pak Sigit. Betul. Dan dibilang nggak ada intimidasi karena memang sebelumnya dia tuh cuman jadi ibaratnya kayak BA-nya dari Wartelsus. Betul. Ya, semoga bisa cepat keluar juga dari jawabannya ya. Betul. Bagaimana hukum ini berlaku di Indonesia. Mudah-mudahan ada jawaban terbaik yang bisa diberikan kepada Nikita Mirzani juga. Dan itu dia 3 berita yang sudah kita sampaikan hari ini. Untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate lainnya, jangan lupa buka okezone.com. Dan supaya kita semakin semangat membuat video-video seperti ini, jangan lupa ketik komentar, klik like, dan juga subscribe YouTube-nya Oke Vibes sudah pasti. Kalau begitu, saya Tommy pamit. Saya Ferris pamit. Kita ketemu lagi di CCG selanjutnya. CCG Jojo Gossip. Terima kasih. Bye. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.